Ya, coba satu orang siapa yang bisa memimpin doa? Oke, coba kita sama-sama baca Al-Fatihah ya. Berjalan dengan baik dan lebih bermanfaat pada hari ini ya. Nah, jadi di sini Ibu mempunyai gambar. Anak-anak Ibu lihat semuanya. Tahu Bu, sholat itu Bu. Ya, bagus, pintar sekali. Oh, pintar, Bu. Dalam satu hari kita ada berapa kali melakukan sholat? Dalam satu hari berapa kali? 5 kali. 5 kali. Ada apa saja? Sholat Bagus dan sedap. sekarang itu makanya di dalam Al-Quran kan sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat kan? Apakah ada di dalam Al-Quran? Ya, apakah ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan secara rinci tentang berapa rakaat kita sholat di dalam sholat subuh? Nah, di dalam sholat zuhur ada berapa rakaat? Apakah ada penjelasannya di dalam Al-Quran? Tidak. Nah, lalu kalau begitu dari mana kita mengetahui jumlah sholat subuh itu ada berapa? Ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Nah, dari mana kita bisa mengetahuinya kalau di Al-Quran tidak dijelaskan? Ada yang namanya hadis. Nah, dari hadis itulah yang menjelaskan secara rinci tentang sholat tadi. Di dalam Al-Quran Allah cuma memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, tapi secara rincinya itu ada di dalam hadis. Nah, hari ini kita akan mencari tahu mengapa hadis sangat penting di dalam menjelaskan Al-Quran. Untuk itu, Ibu punya kata ini. Siapa yang mau kata? Coba baca satu orang. Gantian ya ini. Bagaimana dengan kalian dari semua? Ini cuman Al-Quran saja diikutinya tanpa ada dia berpatokan pada hadis. Nah, itu dia yang akan kita selesaikan pada hari ini. Nah, jadi di sini ada seorang remaja yang berkata, saya cukup mengikuti Al-Quran, katanya. Saya tidak perlu hadis. Padahal hadis itu sangat penting dalam merincikan yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, kakak mau kita semua menjadi satu tim penyelidik. Kenapa hadis itu sangat penting? Selain kenapa hadis itu menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran di dalam agama Islam. Nah, untuk itu kakak kita menjadi 3 kelompok. Kita ada berapa orang semuanya? 11.
Yang satu, yang dua. Sini, dua. Dua sama satu. Ada dua. Ya. Assalamualaikum. Sini ya. Yang kedua. Dua.
Kayaknya langsung dulu ya. Siapa itu? Siapa lagi? Mana yang belum beli? Sudah? Ya, masaknya juga. Nah, jadi tadi kelompok 1 membahas tentang kelompok 2 tentang Al-Quran, hadis, puasa. Kalau yang ini kelompok 3 tentang Nah, ini tadi ada yang membahas tentang sholat. Jadi di situ kelompok 1 tadi apa tadi? Sholat. Fungsinya itu sebagai bayan. Bayan apa di situ? Fungsi sholat sebagai bayan Nah, ada yang tahu bayan tafsir itu apa? Coba perhatikan dengan buku di sini dulu deh. Tidak bertanya. Bayan Bayan tafsir ini artinya untuk menjelaskan.
bagaimana aku sholat. Jadi itu ya salah satu contohnya di dalam Al-Quran telah dijelaskan. Allah telah memerintahkan kepada kita bahwa